Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tidak mungkin seseorang itu memiliki perasaan membutuhkan Tuhan secara benar. Tidak mungkin seseorang memiliki perasaan membutuhkan Tuhan secara benar kalau dia tidak memiliki sudut pandang kekekalan di dalam memandang hidup ini. Jadi kalau seseorang tidak mampu menghayati kenyataan kekekalan di dalam hidup, tidak mungkin dia bisa merasa membutuhkan Tuhan secara patut, secara benar. Biasanya orang-orang seperti ini merasa membutuhkan Tuhan karena masalah-masalah fana, karena masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Orang-orang yang tidak memiliki sudut pandang kekekalan, tidak mampu menghayati realitas kekekalan secara benar, tidak mungkin dapat menghormati Tuhan secara benar pula. Tidak mungkin. Itulah sebabnya saudara harus terus belajar kebenaran. Supaya saudara bisa dientaskan dari kenaifan, kepicikan, kebodohan dalam memandang hidup. Sebab dari kecil dunia telah membangun pemikirannya, paradigmanya, cara berpikirnya, yang orientasinya pasti kefanaan, saudaraku. Pasti kefanaan. Cara berpikir paradigma itu terus terbangun seiring perjalanan waktu di tengah dunia kita yang makin fasik. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Dan dunia kita yang skeptis terhadap agama, ya, orang-orang yang makin ateis, baik ateis praktis maupun ateis mutlak. Ada orang yang tidak percaya sama sekali Tuhan itu ada, ya, itu mutlak. Tapi ada orang beragama yang percaya Tuhan, tetapi secara kelakuan atau ditinjau dari kelakuannya, dia ateis praktis. Dia boleh beragama, dia bisa beragama, tapi perilakunya tidak menunjukkan yang dia percaya Tuhan. Ini ateis praktis. Secara keagamaan, secara teori itu bertuhan. Namanya theis theoritis. Secara agama dia percaya teorinya, theis theoritis. Tetapi secara praktis dalam kelakuan ia tidak menunjukkan dia percaya Tuhan. Dan dunia kita dipenuhi manusia seperti ini. Di Indonesia ini kita lihat tokoh-tokoh, pemimpin politik, pemimpin pejabat pemerintah yang bicaranya Tuhan lalu juga menunjukkan atribut sebagai orang beragama, tapi nyatanya perilakunya tidak senonoh, ya, melanggar sumpah jabatan, semena-mena terhadap orang lain, sewenang-wenang, bengis, kejam. Tentu tidak semua
pejabat atau pemimpin-pemimpin begitu. Ada yang begitu. Nah, kita dibesarkan di lingkungan seperti ini. Sudut pandang banyak orang itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sudut pandang Alkitab itu selalu rohani dan terus berorientasi pada kekekalan, saudara. Sejak perjanjian lama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Coba proyeksinya sudah begitu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, ini terkait ketika pemazmur mengatakan bahwa usia manusia hanya 70 tahun dan berlalu dengan buru-buru. Ya, hidup ini begitu singkat. Lalu pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Orang yang memiliki sudut pandang kekekalan akan bisa menghayati betapa singkatnya hari hidup ini. Dan ketika saudara nanti meninggal dunia atau belum meninggal dunia, terbaring di ruang ICU, saudara akan lebih bisa mengerti betapa singkatnya hari ini. Jadi singkatnya hari yang saudara bayangkan hari ini ketika saudara masih sehat, itu belum singkat banget. Belum singkat benar. Saudara akan mengerti singkatnya ini waktu Anda di ujung maut. Atau waktu sudah meninggal di hadapan tahta pengadilan Allah. Saudara tahu betapa hidup ini hanya seperti mimpi sesaat. Mazmur 73 mengatakan itu. Seperti mimpi pada waktu bangun terjaga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di gereja di mana pilar ajaran dari gereja ini adalah yang pertama kesucian, yang kedua the new earth and new heaven. Langit baru, bumi baru. Yang ketiga baru kerja keras, maksimalkan potensi, ya. Lalu mengabdilah kepada Tuhan dengan semua potensi yang saudara miliki. Dan dimanapun saudara berkarya, bekerja, berprofesi, di situ saudara memerankan panggilan saudara sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tidak hanya pendeta. Ya, begitu saudara-saudaraku. Nah, kembali kepada pokok masalah tadi. Saya kira sebagian saudara ini belum mampu menghayati kekekalan secara benar. Atau kalimat lain, saudara belum menembus batas. Kalau saudara belajar firman terus, duduk diam di kaki Tuhan, menghayati firman dengan benar, saudara bisa menembus batas. Ya. Jangkauan berpikir manusia pada umumnya hanya sampai di kubur. Tidak melintasi, tidak menembus batas. Bahkan di kalangan orang Kristen saja seringkali begitu. Misalnya kalau nyanyi, hari depan indah kau beri. Itu hari depannya itu dinilai hari depan di bumi. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Padahal rancangan Tuhan itu kekekalan. Kalau hanya sampai di batas kubur, saudara mau punya rumah 5.000 meter, tanahnya 1 hektar, apa artinya? Apa artinya? Pakai logika yang benar, saudaraku. Tapi orang pikir kita ini yang konyol. Logika kita itu logika terbalik. Nah, saudara belum terbalik. Makanya tidak heran porsi yang saudara berikan untuk Tuhan itu sangat terbatas. Pendeta atau hamba-hamba Tuhan pun kalau belum mampu menembus batas, pelayanan itu jadi pencarian nafkah.
Kalau tidak nafkah, tidak uang, ya harga diri, nilai diri, panggung, entah panggung pendek atau panggung besar atau panggung tinggi. Tapi kalau orang menembus batas, pasti pelayanan mengarahkan jemaat untuk kekekalan. Nah, dikiranya kurang bahan khotbah dia. Padahal ini core bisnis gereja itu membawa saudara ke langit baru, bumi baru. Lalu Pak, hidup kita hari ini kan masih banyak masalah. Nah, ini yang saya mau bicara. Tuhan itu tidak mungkin mempermalukan saudara. Kalau saudara hidup suci, tidak menyakiti Tuhan. Saudara tidak mungkin dipermalukan. Rasa-rasanya sudah mau jatuh aja, nggak jatuh. Jatuh, tapi nggak tergeletak. Bangun lagi. Saya bicara ini bukan hanya berdasarkan Alkitab. Dengan usia 63 tahun dan dalam pelayanan sejak menjelang muda, dari remaja ke pemuda saya melayani. Saya sudah melihat saudara. Bayangkan saudara, 40 tahun lebih yang lalu, saya sudah aktif di gereja sebagai pengerja, guru sekolah minggu, pemain musik. Saya memperhatikan om-om, tante-tante, encim-encim yang ke gereja. Anak cucu mereka saya kenal. Dan saya bisa melihat bukti. Orang yang memberi waktu dan tempat untuk Tuhan secara benar itu tidak akan dipermalukan. Maka seringnya saudara, diam-diam saya mengamati. Orang ini kenapa ya? Keadaannya begini terus. Memang kita itu bisa dibawa Tuhan ke situasi yang sulit. Hidup kita ditopang orang lain. Bisa. Kadang-kadang orang kalau tidak pernah merasakan kebaikan orang lain, dia tidak akan pernah bisa melihat penderitaan orang. Ya, bisa saudara. Tapi Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Kalau situasi hari ini hidup saudara sepertinya tidak baik, masa depan untuk hidupmu, anak-anakmu tidak jelas. Di atas kertas saudara melihat, wah ini bakal susah ini. Jangan underestimate Tuhan. Saudara berpikir begitu karena saudara tidak menghayati kebesaran Allah. Saudara tidak menghayati kebesaran Allah karena saudara tidak duduk diam di kaki Tuhan. Tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara benar. Nah, sekarang saya beritahu kepada saudara. Satu hal yang penting saudara harus miliki. Berpikirlah seakan-akan di depan saudara itu ada bahaya besar. Seakan-akan. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Belum tentu ada, tapi juga bisa ada. Katanya nih kalau lempengan pergerakan di bawah bumi kita sampai Jakarta, menunggu gempa di Jakarta, saudara yang tinggal di apartemen lantai sekian ya njot-njotan aja, berayun-ayun, seperti burung kutilang di atas pohon cemara. Ya. Tidak diharapkan. Tetapi bencana selalu ada, saudaraku. Kalau Gunung Krakatau meletus, pasti kita kebagian. Belum lagi masalah ekonomi, chaos, dan macam-macam. Saudara harus berpikir di depan ini ada banyak masalah-masalah yang tidak bisa kita tanggulangi. Dan masalah terbesar adalah, Anda tahu apa? Pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan. Anda jangan main-main dengan yang satu ini. Makanya kalau saudara memiliki sudut pandang kekekalan, saudara akan menghormati Tuhan secara patut. Anda akan merasa membutuhkan Allah secara patut, saudaraku.
Kenapa ya hidup saya ini kok banyak masalah, begitu kan? Itu juga pernah saya keluhkan. Kenapa ya Tuhan bawa saya kepada keadaan-keadaan yang begitu mengecewakan. Hanya batin saja, tapi ada. Jawabnya ini, supaya kamu belajar membutuhkan aku secara benar. Ini baru masalah yang bisa dilewati dan semua masalah-masalah hidup yang dihadapi manusia di bumi ini semua relatif. Relatif itu artinya bisa selesai, bisa nggak selesai, tidak beresiko fatal. Tapi kalau pengadilan Tuhan itu beresiko fatal. Kalau sampai Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, itu fatal. Jadi jangan main-main. Saudara harus merasa membutuhkan Tuhan. Seakan-akan di depan kita itu ada bahaya besar yang tidak bisa kita tanggulangi. Ya memang bisa, entah bencana perang, entah bencana alam, entah chaos. Ya, karena friksi sosial antar kelompok atau karena pergolakan politik atau karena kecelakaan atau karena virus atau bakteri atau karena penyakit. Bisa, tapi yang terbesar adalah apa? Pengadilan Tuhan. Dan itu bisa terjadi setiap saat, saudara. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa loh ya saudara, orang kok dengan Tuhan butuh nggak butuh, perlu nggak perlu. Sebagian saudara begitu. Ke gereja juga sih, perlu juga. Tetapi tidak memiliki sikap membutuhkan Tuhan secara patut. Mestinya 100% Anda baru 60. Maka penghormatan saudara kepada Tuhan pun pasti tidak utuh. Demi nama Tuhan ini kebenaran. Saudara yang memiliki kejujuran, nuraninya baik, saudara memiliki kecerdasan rohani yang cukup, saudara mengerti yang saya katakan ini benar. Kenapa saya bangun pagi setiap hari berdoa? Sebab saya membutuhkan Tuhan. Saya pemimpin. Saya bukan sekedar jadi pemimpin punya kehormatan apalagi dapat gaji. Enggak. Saya sudah mengerti betapa singkatnya hidup ini. Betapa saya harus bekerja keras membawa sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa banyak orang menderita karena kemiskinan, sakit, cacat. Aduh. Bagaimana bisa menolong mereka Tuhan? Dan banyak lagi beban. Saya sendiri juga tidak mau jatuh dalam dosa, saudara. Saya juga tidak mau bersalah sekecil apapun. Tuhan menahan persoalan-persoalan kita. Artinya tetap ada di dalam persoalan itu. Tidak ada jalan keluar ya. Maju kena, mundur kena, hidup segan, mati tak mau. Kenapa ya Tuhan? Tuhan itu tahu sekali saudara, kalau engkau nyaman, engkau binasa. Orang-orang yang secara ekonomi kuat, relasi pejabat juga kuat, itu sampai pada titik nggak bisa tertolong. Dia berpikir everything running well, smooth. Ya. Dia kenal dari Kapolres, dari Kapolsek, Kapolres, Kapolda, sampai lebih tinggi lagi. Kenal orang-orang Mahkamah Agung, kenal dengan Mahkamah Agung, kenal dengan Kejaksaan. Mau apa loh? Ya lupa nih. Punggungnya terkilir, sarafnya terjepit, nggak bisa bangun. Tapi ada orang-orang sombong, sampai nggak bisa ketolong. Makanya ada anak-anak konglomerat yang dulu saya dengar mati bunuh diri di luar negeri, dibunuh orang
Ingat gak? Lu gak bisa jaga anakmu 24 jam, lu boleh hebat di sini. Itu peta, saudara harus sadar. Apalagi kita gak punya kenalan. Jangankan pejabat tinggi. Kapolsek aja gak kita kenal. Yang kita kenal paling jauh cuma RW. Kok mau sombong apa? Tapi even kita gak punya siapa-apa, gak kenal siapa-siapa. Kita punya Tuhan itu cukup. Kalau ibu muda ini mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan, jangan lawan dia. Jangan coba-coba lawan dia. Dia gak ngelawan saudara. Jangan coba-coba Anda melawan orang yang tidak melawan saudara. Amin. Tuhan selalu beri jalan keluar. Dilewati. Makanya prinsip kita di gereja ini bisa dilewati. Apa kabar Pak? Bisa dilewati. Amin. Tapi ingat ya saudara, jangan berbuat dosa. Jangan sombong. Jangan sewenang-wenang terhadap orang. Udah lemah saudara tindas. Jangan. Apakah itu pembantu, sopir, bawahan. Kalau marah-marah, menasihati tegas-tegas. Tapi kalau menindas, lalu Anda sewenang-wenang, melukai, Anda berurusan dengan Tuhan. Jaga mulutmu. Terhadap orang jahat pun Anda harus tetap baik. Kalau saudara mau dibela Tuhan, amin. Tuhan itu hidup saudaraku. Tidak mungkin jagat raya yang begini sempurna itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Metabolisme tubuh kita yang begitu hebat tidak mungkin tidak didesain. Jam tangan saja arloji itu pun didesain. Tidak mungkin Anda menemukan arloji di jalan lalu wah kebetulan ini. Tidak mungkin. Dia didesain begitu rupa. Jadi berpikirlah ke depan, ada perkara besar, masalah besar yang saudara tidak sanggup tanggulangi. Kecuali Tuhan. Dan memang bisa saja perang, bencana, chaos, kecelakaan, atau virus atau bakteri. Bisa saja. Apalagi pengadilan Tuhan, saudara. Supaya kita membutuhkan Tuhan secara proporsional. Sampai kita bisa berkata, Tuhan Engkau kehidupanku. Aku membutuhkan Engkau lebih dari nafas. Lebih dari nafas. Di dalam hidupku. Lebih dari darah yang mengalir di tubuhku. Saya harap Bapak Ibu ya jangan hanya mendengar khotbah ini lalu setuju, bukan hanya itu ya. Tapi saya mengajak saudara untuk benar-benar bertobat. Saudara memang tidak melakukan pelanggaran moral, Anda bukan orang bejat, tapi saudara belum memiliki sikap hati membutuhkan Tuhan secara patut, secara pantas. Maka saudara masih belum menghormati Tuhan secara patut juga. Belum takut kepada Tuhan secara patut juga. Ya, saya sudah khotbah seperti ini, saudara mengerti, setuju. Saudara pulang dari sini bisa tidak ingat apa-apa. Seperti benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung. Itu Tuhan Yesus yang kemukakan. Kecuali saudara benar-benar menghayati, menyimpannya dalam hati, begitu firman Tuhan, baru bertumbuh.
Jangan saudara seperti anak kecil. Yang penting sekolah. Soal nilai nomor 2. Itu anak muda yang kadang-kadang tidak dewasa begitu. Bawa tas sekolah. Soal prestasi nomor 2. Lebih baik enggak usah sekolah, belajar di rumah homeschooling tapi pinter. Jangan kita ini ke gereja, oke, memuji Tuhan, lalu sudah selesai. Ya saudara seperti datang ke rumah sakit tanpa perawatan. Dikasih obat nggak diminum, ya kan? Beritahu pantangan-pantangan apa tidak dipatuhi. Mati juga saudara. Maka begitu mendengar firman ini saudara simpan dalam hati. Iya ya, aku perlu Engkau Tuhan. Saudara belajar terus supaya Anda punya kelenturan hati atau daya lenting yang tinggi. Cepat berubah, nanti cepat berubah. Berubah positif maksudnya ya. Itulah tujuan gereja ini. Itulah tujuan saudara datang. Itulah tujuan saya berdiri di sini. Bukan ngomong maksud saya melukai saudara ya. Saya berdiri di sini bukan untuk dibayar saudara. Nggak kepikir, uang itu nggak kepikir. Karena memang Tuhan juga sudah mencukupi saya. Amos Pak, Anda periksa rekening bank saya kalau saudara pegawai bank. Ada nggak uang gereja masuk ke kantong saya atau uang saya masuk ke gereja. Saya ngomong gini bukan mau sombong, sudah kebangetan ngomongnya. Supaya saudara sadar dan bertobat. Masalah boleh banyak, tetapi urusan kekekalan harus saudara utamakan. Amin. Amin. Saudara jangan sampai nanti meninggal dunia, saudara melihat kekekalan baru berkata, wow saya nggak ngerti ini. Kalau pendetamu tidak pernah memberitahu, waduh. Anda berkata, Tuhan pendeta saya tidak pernah beritahu soal kekekalan ini. Mana dia? Saudara kasih kolektor. Saudara bantu uang untuk gereja. Kok bisa lo gak memberitahu saya? Malaikat, mana pendeta saya? Malaikat ini, tahu. Di surga juga gak ada dia. Apalagi anak-anak muda yang sekarang pikirannya dicekokin tiap hari dengan gadget, tontonan segala macam. Gak ada lo pikiran kekekalan. Benar-benar loh. Aduh. Bicara kekekalan surga itu sudah kuno. Dianggap sudah expired date. Expired date. Coba. Makanya bapak ibunya harus memiliki sudut pandang kekekalan yang benar. Yang begitu kuat sampai kecium oleh anak-anaknya. Biar mencium mereka. Sedikit banyak itu akan punya dampak. Penghargaan kepada orang tua dan kecintaan kepada orang tua. Membuat anak-anak akan melestarikan filosofinya. Beri tepuk tangan. Filosofi dan prinsip-prinsip Alkitab yang dimiliki oleh orang tua akan bisa diwariskan. Anak lihat kok mama ya kalau pagi sudah bangun. Haleluya. Anak melihat. Saya terharu ya lihat di satu Instagram atau YouTube yang ditunjukkan oleh istri saya ke saya. Seorang ibu menyembah Tuhan, anaknya di sampingnya angkat tangan gini. Kau pikir kamu sudah kaya, lalu kamu memandang orang begitu. Tidak semua pendeta jual diri tahu. Kamu gak percaya kan saya gak pernah terima duit. Uang saya masuk gereja, kamu gak percaya kan? Pasti gak percaya dia. Saya bisa beli rumah besar tapi rumah saya masih di gang. Membuktikan demi Tuhan, you lihat. Bukan sombong, bukan mau sombong. Udah kebangetan ngomong gini. Saya khawatir ada di antara saudara ada orang-orang sombong seperti itu. You masuk neraka loh.
Lu kalau nggak bertobat masuk neraka kamu. Hari ini kau cengingisan, cengar-cengir. Kau mati, kamu baru meratap. Nah, saya menghindari saudara dari keadaan itu. Saya nggak bersalah kepada Tuhan. Begitu saudara meninggal dunia, saudara tidak menyalahkan pendeta Rehobot ya. Malaikat tanya, kamu kenapa di sini? Aku salah. Aku sudah diingatkan tentang kekekalan. Tetapi aku tidak memperhatikannya. Nggak bisa ngomong. Saya itu bukan mau marah, ngomelin saudara. Tapi kalau saudara tidak mendengar perkataan-perkataan keras dan tegas ini, saudara bisa nggak siuman, nggak sadar. Pulang ke rumah, kembali lagi seperti cara hidup yang lain, wajar. Amin. Gereja ini bukan tempat untuk pertemuan, nyanyi, pulang. Enggak, ini tempat belajar. Ini training center. Ditrain saudara untuk berubah dan bisa mengubah orang. Ditrain Anda di sini. Maka sebanyak-banyaknya saya bisa hadir saudara. Walaupun kita kan banyak cabang saudara. Saya harus bagi-bagi waktu saya. Saya tidak hadir di sini, saudara tetaplah hadir. Karena pembicara-pembicaranya juga sudah di screening. Kalau kira-kira yang tidak mengarah kepada kesucian hidup, langit baru, bumi baru, jangan khotbah di sini. Pasti nggak diberi kesempatan di sini. Tapi itu Pak Eras di Gajah Mada kok ada mujizat kesembuhan ilahi. Yang pertama selalu ada orang yang masih membutuhkan itu. Yang kedua, saya meminjamkan tempat, bukan saya yang mengadakan. Saya diminta pinjam tempat, saya berikan. Saya diminta bicara 15 menit, oke, saya bicara. It easy, tapi next time enggak ya. Yang nyatanya juga ada orang sembuh. Lalu satu anak saya Stefani kan manuver di situ. Manuver, jualan sini gitu kan. Dia mesti kuliah di Melbourne, dia lagi holiday di sini. Pasti balik ke Melbourne. Ada ibu sama anak. Anaknya laki-laki, ibunya dan sim-sim tua. Pulang, tapi belum sembuh. Sambil diseret kakinya. Ibunya bilang, aduh udah jauh-jauh datang saya nggak disembuhkan. Terus ini bukan orang gereja. Dia bilang, Mam, besok kita datang lagi. Hari Minggu ini. Besok kita datang lagi ya Mam. Kita tidak mencari kesembuhan. Kita mau cari penguatan. Mam bilang, iya kita mau datang lagi. Saya mau coba sekali, saya mau coba lagi. Jadi nggak ke gereja, jadi ke gereja. Dari bukan orang Rehobot jadi ke Rehobot. Iya besok kita datang ya. Pas anak saya di belakangnya. Di dalam dialog itu. Saya sedih juga loh dengernya. Dalam hati saya datang, saya doakan. Kalau engkau cari Tuhan hidup dalam kesucian. Tidak mungkin engkau dipermalukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita dipermalukan. Rasanya sudah mau jatuh tapi gak jatuh. Udah jatuh gak tergeletak pasti bangun lagi. Saya belum tua sekali, tapi saya cukup tua. Saya punya pengalaman, saya melihat orang, saya bisa mengatakan hal ini. Jadi Bapak Ibu, jangan sombong. Kita membutuhkan Tuhan. Bukan karena kita punya persoalan hari ini. Jangan nunggu ada persoalan, baru mencari Tuhan. Satu. Dua, jangan merasa sudah tenang atau teduh karena tidak ada persoalan hari ini. Walaupun tidak ada persoalan hari ini, persoalan-persoalan fana maksud saya entah ekonomi, entah hukum, masalah apa. Kita masih punya masalah besar pengadilan. Maka selamanya kita selalu membutuhkan Tuhan, saudara. Pagi ini ketika kita berdoa ya, doa pagi jam 5. Ya,
Kita kan nyanyi ku tak dapat jalan sendiri. Maksudnya begini, Tuhan kalau hari ini aku jalani, aku tak dapat jalan sendiri. Aku mau Engkau lindungi aku dari hal yang jahat. Supaya aku tidak salah. Supaya aku selalu ada di hadirat-Mu. Nah ini yang sebenarnya saya akan terus ajarkan kepada saudara. Kita selalu menghayati kita ada di hadirat Allah. Jaga seluruh perilaku kita. Hari-hari ini ketika gempa terjadi di Cianjur, saya mencoba membaca koran dan saya fokus ke berita itu, ya. Yang pada mulanya korbannya 160 sekian, sekarang udah 300 lebih. Dan salah satu yang ditulis di salah satu harian terkemuka, ya, menyentuh hati, ya saudara. Seorang bapak yang berteriak sana sini, linglung karena mencari anak gadisnya usia 21 atau 22 tahun yang hilang. Mungkin kena longsoran atau ketimbun rumah, ya. Saya jadi ingat anak saya Stephanie, ya. Stephanie maksudnya. Saya bisa bayangkan waktu situasi itu, saya bayangkan karena pada waktu anak saya depresi, ya, anak satu-satunya yang prestasi sekolahnya juga bagus, saya terpukul. Tapi puji Tuhan, ya, 3,5 bulan pulih. Dan psikiater dan dokter, profesor dia kuliah pun kemudian hari dia bilang, wah saya lupa siapa, ya, mengatakan mestinya kamu beberapa tahun kondisi ini. Tapi kamu 3 bulan setengah sudah bisa pulih. Dan sekarang juga pulih, bisa kuliah di Melbourne. Saya bisa bayangkan, aduh. Dan kejadian itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Saya bukan mengancam saudara, bukan nakut-nakuti. Kalau saudara tidak punya pegangan Tuhan yang hidup, betapa mengerikan. Oke, itu kalau hanya di bumi, yang belum tentu juga hilang, mungkin dia lari kemana, belum ketemu. Bayangkan kalau kekekalan, Anda kehilangan orang yang saudara cintai. Apa enggak mengerikan itu, saudara? Kalau hanya sakit, akhirnya bisa pulih sehat kembali. Dan setelah sehat malah lebih baik. Lebih rohani, lebih bisa menolong orang lain yang depresi. Sekarang banyak orang depresi. Anak muda banyak orang depresi. Rupanya Tuhan juga pakai anak saya untuk bisa jadi konselor di banyak anak-anak muda. Karena orang pada tahu anaknya Pak Eras depresi. Sekarang pulih, diundang sana sini untuk khotbah soal depresi dan mengkonseling orang-orang. Itu hebat Tuhan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kok nggak malu Pak Eras? Ya fakta hidup kok malu. Nggak malu. Toh akhirnya saya nggak dipermalukan juga. Tapi yang lebih mengerikan kalau sampai kita kehilangan orang yang kita cintai di kekekalan. Makanya saudara ingat kalimat ini. Apapun yang terjadi di bumi, apapun keadaanmu, yang penting di surga kita kumpul. Orang pikir surga-surga Allah, surga-surga sekarang lah yang kita pikirkan. Nah, you mau aman bagaimana di bumi ini? Kau terhilang atau orang yang kau kasih terhilang, itu celaka, saudara. Makanya ya kalau kita lihat malam minggu, kalau ada orang-orang mampu yang sewa, yang di restoran-restoran mewah gitu, fine dining, wah mereka ketawa-ketawa gitu. Saya lihat tragis. Kalau kamu gak kenal Tuhan, nanti mama dulu meninggal. Habis itu anak nomor sekian, cucunya kecelakaan. His life, betul gak? Bukan saya menyumpah, itu kenyataan. Makanya Tuhan itu segalanya. Ditepuk tangan. Bawa anak-anak nih. Ini. Bawa anak, bawa saudara ke gereja. Itu menyelamatkan. Jadi contoh nyari Tuhan.
Kita merasa membutuhkan Tuhan itu bukan hanya karena anak kita studi soal jodoh atau masalah hukum. Masalah-masalah fana. Tetapi masalah kekekalan. Nah, dengan bicara ini, saya harap Bapak Ibu bisa merenungkan dengan baik. Apa sih tujuan Erastus ada di sini? Timotius, Tan, Jonas, dan semua sahabat-sahabat ini. Hanya satu, supaya saudara selamat. Percaya bukan promosi gereja. Kita ini orang-orang yang gak perlu digaji pun sudah hidup. Pak Jonas dan lain-lain ini juga sudah bekerja dan punya kehidupan. Ya. Kita menjadi keluarga besar di sini yang sama-sama kita pulang ke surga. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak perlu saya sebut namanya, yang memberi dukungan untuk pelayanan di sini. On behalf of all staff, we thanks for your dedication, for your support for everything you did for us. Terima kasih. Saudara akan pasti ditandai Tuhan. Tapi lebih dari itu, saya mau menggandeng saudara pulang ke surga. Jangan sombong saudaraku. Kita memerlukan Tuhan. Karena kita makhluk kekal. Kita akan menghadapi kekekalan. Bangunlah pagi jam 5 berdoa bersama. Datanglah ke tempat ini hari Sabtu jam 5. Saya bangun jam 4 kurang seperempat, setengah 4 sudah bangun. Saya jam 5 seperempat kadang-kadang sudah sampai di sini. Setengah 5 saya sudah sampai. Mau apa ini? Kekekalan itu mengerikan saudaraku. Dan saya berharap dengan firman ini, dengan nasihat ini, saudara sadar. Amin.